Merasa dizolimi, owner Prabu Motor melalui kuasa hukumnya Herli Sutarto SHMH resmi melaporkan oknum kontraktor berinisial MN ke Satreskrim Polres Ponorogo pada Selasa 25 Februari 2025 siang. Laporan tersebut didasari dari beberapa pemberitaan media online yang menurutnya tidak sesuai fakta yang ada. Tentu pernyataan di media online tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik sesuai pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Kuasa hukum owner Prabu Motor Herli Sutarto SHMH menjelaskan bahwa laporan ini dilayangkan setelah kliennya mengetahui adanya pernyataan Muhammad Nur Wakid di beberapa media online dan TikTok. Dalam pernyataannya, oknum kontraktor di media online tersebut menganggap proses pembangunan pagar showroom setinggi 2,5 meter dengan kedalaman pondasi 4 meter tersebut belum kelar pembayarannya sebesar 800 juta rupiah dari Prabu Motor. Selain itu, ia juga menyinggung soal sengkarut perizinan serta penjualan mobil pickup miliknya yang diduga dilakukan tanpa persetujuan. Lebih lanjut, Herli Sutarto menyebut kontrak kerja antara Prabu Motor dan kontraktor bernilai 6 miliar dengan surat kontrak terpisah atau SKT yang berbeda-beda. Namun dalam pelaksanaannya, kontraktor disebut tidak menyelesaikan sekitar 10% pekerjaan selama lebih dari 1 tahun tanpa alasan yang jelas. Padahal dalam kesepakatan, keterlambatan akan dikenakan denda sebesar 1% dari nilai kontrak per hari. Selain itu, terkait penjualan mobil pick-up SS tahun 1995 milik MN, Herli Sutarto menegaskan bahwa kendaraan tersebut memang telah dijual secara resmi kepada Prabu Motor. Sebelumnya, mobil pickup tersebut dijadikan jaminan pinjaman senilai 17 juta rupiah dengan kesepakatan bahwa hutang tersebut akan dipotong dari pencairan progres proyek. Namun 2 hari setelah pinjaman diberikan, dirinya mengklaim bahwa mobilnya telah diposting dan dijual oleh pihak Prabu Motor seharga 24 juta rupiah tanpa pemberitahuan kepadanya. Dari pernyataan yang beredar, Herli menegaskan bahwa kliennya merasa dirugikan, baik secara material maupun imaterial akibat pernyataan tersebut. Sebab pemberitaan itu dinilai dapat mempengaruhi citra dan kepercayaan masyarakat terhadap Prabu Motor. Saat ini, laporan tersebut telah diterima oleh Satreskrim Polres Ponorogo dan kasus ini masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut. Perlu saya sampaikan, rekan-rekan, bahwa Pak Nur Wakid itu mendapat proyek dari Prabu Motor sebanyak hampir 6 miliar. Itu terdiri dari 5 SPK yang sudah ditandatangani antara owner Prabu Motor dengan Nur Wakid. Akan tetapi pada akhir-akhirnya dia melakukan kelalaian, yaitu one prestasi, dan pekerjaannya juga agak bagus. Akhirnya dia kena denda karena di situ dalam SPK sudah jelas nilai kontrak, jenis pekerjaan, waktu, dan denda. Denda itu adalah 1% dari nilai kontrak. Yang terakhir adalah 1,5 miliar. Kalau 1% per hari itu 15 juta per hari. Sedangkan keterlambatannya lebih dari 1 tahun. Kurang lebih sudah dendanya sudah 500 juta lebih. Itu belum yang lain. Belum yang kemarin-kemarin telat juga. Yang lain-lain telat juga. Kami belum hitung itu. Kalau memang dia mempermasalahkan, kita hitung semua nanti itu. Jadi beberapa SPK, 5 SPK itu keterlambatan sudah ada semua itu. Kita hitung semua itu. Gitu. Sebenarnya sebelumnya antara owner Prabu Motor dengan Nur Wakid sudah ada kesepakatan berupa pernyataan-pernyataan. Akan tetapi akhir-akhir ini dia membuat statement di medsos maupun di media yang kurang baik, merugikan Prabu Motor. Nama baik yang utama yang kita dirugikan, karena bisnisnya Mas Doni itu adalah besar. Di sini kita perlu mengklarifikasi, membantah tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh Muhammad Nur Wakid. Kerugian kita itu kerugian imaterial, ya, kerugian imaterial dari Prabu Motor sangat besar dibanding kerugian material, ya. Nama baik lebih penting karena kita jual beli mobil melayani masyarakat. Karena nama baik kita harus kita jaga. Kami sudah membuat laporan polisi hari ini tadi di Polres Ponorogo mengenai Undang-Undang ITE. Karena apa? Ada fitnah yang menyebutkan bahwa
mobilnya Nur Fakid berupa pick up itu dijual sepihak. Tapi kenyataannya yang saya data yang konkret itu sudah dijual ke Prabu Motor. Bukti-bukti sudah ada semua. Nanti akan kita serahkan ke pihak Polres Ponorogo terkait itu. Mungkin dalam waktu dekat Nur Fakid sementara akan dipanggil oleh Polres Ponorogo, akan diklarifikasi apakah betul dia membuat statement yang nggak benar itu. Bila mana Nur Fakid mau menyadari kesalahannya, mungkin ya, ini mungkin Mas Doni bisa memaafkan dia. Ya, kalau dia mau berpikir jernih dan mengakui kesalahannya, kita bisa melakukan RJ nantinya. Tapi itu tergantung ya, tergantung situasi dan kondisi terlapor. Dari Ponorogo, Anang Sastro, CKTV melaporkan.